Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Citerep, kembali lagi bersama saya di Teh Poci, Teh Podcast Citerep Cimahi. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita selalu kedatangan bintang tamu yang sangat menarik ya, berkaitan dengan tema bulan ini yaitu Hari TBC Sedunia. Jadi, yang saya hadirkan pun di episode hari ini adalah pemegang layanan TBC di Puskesmas Citerep, yaitu Pak Dadan. Halo Pak Dadan, Halo, apa kabar Pak? baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Dadan ini atau biasa sering kita sapa dengan Mbah Dadan gitu ya. Beliau adalah pemegang layanan TBC di Puskesmas Citerep. Pada kali sekarang nih ya, pada kali ini gitu, kita akan tanya-tanya mengenai TBC itu apa ya gitu. Oke, langsung aja ya Pak Dadan, nggak apa-apa? Baik, baik. Silakan. Langsung saja saya tanya mengenai mungkin yang pertama nih untuk warga Citerep, Ya. Pak. Kalau untuk TBC itu apa sih gitu? Oh, baiklah, terima kasih. Jadi TBC itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri namanya itu Mycobacterium tuberculosis. Oke, jadi memang dari bakteri Bakteri, ya ya, si ininya. Pencetus utamanya itu adalah bakteri. bakteri. Oke, berarti kalau gitu nih dari bakteri, cara penyebarannya itu gimana sih Pak? Kalau Nah, untuk TBC itu? kalau cara penyebarannya itu melalui droplet atau yang dibawa oleh udara ya saat seseorang terinfeksi bakteri seperti Oke. ada batuk, ada bersin, atau sedang berbicara. Oke, berarti ketika batuk, bersin, berbicara, mengeluarkan air liur Air gitu liur. ya, Bah ya, gitu ya. Nanti bisa menularkan. Nah, jadi air liurnya itu yang mengandung bakteri. Oke, siap. Berarti memang melalui udara ya, gitu ya. Ya, Saat seseorang terinfeksi bakteri ya. tersebut gitu. Nah, kalau misalnya kita udah mengetahui itu apa itu TBC, kemudian cara penyebarannya ternyata seperti itu gitu ya. Sebetulnya kalau kayak gejala awalnya itu gimana ya, Pak ya? Baik. Jadi gejala TBC itu yang pertama yang sering ditemukan di puskesmas yaitu biasanya batuk lebih dari 2 minggu. Oke. Terus ada demamnya bahkan lebih Oke. dari 2 minggu. Oke. Terus ada penurunan berat badan, Bu. Oh, Jadi berat badannya itu semakin hari semakin turun terus gitu. oke. Terus suka keringat malam meskipun tanpa aktivitas dan Oh, sering terjadi kelelahan fisik. oke. Nggak apa-apa gitu, tapi cepat lelah Ya, gitu ya. Jadi ada berapa poin ya tadi yang harus diingat warga ya? ya. Batuk secara terus-menerus selama Batuk lebih dari dua lebih minggu. dari 2 minggu. Biasanya suka ada kalau yang ringan itu tanpa ada darah gitu Oke, biasanya. berarti kalau yang berat Kalau yang biasanya. udah berat biasanya suka ada darah. Oke, ya. Ada demam juga, Ada demam, ada penurunan penurunan berat berat badan, badan. ya, terus ada keringat dingin di malam hari meskipun tanpa aktivitas. Oke. Terus sering kelelahan. Oke, jadi sering gitu ya Ya. merasakan kelelahan gitu. Nah, biasanya kan TBC itu juga kait eratannya sama pneumonia gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan gitu antara TBC dan pneumonia itu? Tadi kan kalau TBC sudah dijelaskan, kalau TBC itu oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oke. Kalau pneumonia itu disebabkan oleh mikroorganisme ya seperti virus, jamur ya, ada parasit dan bakteri juga ada. Oke, berarti yang membedakan itu apa ya itu asal muasalnya gitu Nah, ya. jadi kalau tuberkulosis itu, kalau TBC itu jelas ya Oke. dari pemeriksaan dahak gitu. Oke. Tapi kalau pneumonia itu biasanya pemeriksaan juga gitu, tapi bukan dari dahaknya gitu. Dari dahar, oke. Siap, berarti yang membedakan itu ya wargi pencetus utamanya gitu antara bakteri dan virus gitu. Virus. Kalau TBC identik dengan bakteri gitu ya. Oke, siap. Oke, berarti kalau gitu siapa sih yang mempunyai resiko tinggi terkena TBC? Nah, kalau resiko tinggi terhadap penyakit TBC itu paling banyak itu tuh anak-anak usia di bawah 5 tahun. Oh, oke. Terus kenapa anak-anak? Karena kan anak-anak ya
daya tahan tubuhnya masih lemah. Betul. Yang kedua, itu orang lanjut usia, karena kan nutrisinya berkurang, nafsu makan sudah berkurang, jadi terjadi penurunan berat badan Oke. dan penurunan nafsu makan juga. Oke. Terus orang yang terkena HIV, nah itu yang paling dominan HIV, ada diabetes mellitus ya. Terus biasanya tuh yang perokok aktif tuh, yang suka Nah, perokok, nah itu yang paling beresiko terkena TBC. oke. Oke, jadi itu ya, Mbak. Ada Ya, lagi nggak yang beresiko gitu ya? biasanya suka ini menggunakan zat-zat terlarang ya. Oke. Biasanya suka minum-minum alkohol, Nafza juga? iya, Oke. nafza termasuk. Dan biasanya menyerang kepada pekerja yang memiliki mobilitas yang tinggi. Nah, Oke. biasanya jam kerjanya panjang, istirahatnya sebentar. Nah, itu. Oh. Ya, itu kan rata-rata suka menunda itunya makan siang. Jadi Oh, iya, betul betul betul. kebanyakan di pekerja seperti itu, biasanya di pabrik. Oh. Terus yang terkontaminasi oleh zat-zat kimia Oke. kalau di pabrik. Tapi berarti untuk orang yang kontak erat dengan penderita TBC Nah, juga itu mah udah termasuk ya? jelas ya. Kalau Iya. yang kontak dengan TBC positif mah itu udah jelas. Nah, ini mah faktor yang lainnya gitu. Oke. Oke, jadi untuk selanjutnya nih, Mbak, masih ada pertanyaan ya, Ya. gitu. Kalau kita tadi udah tahu nih apa itu TBC, faktor resikonya gitu kan, siapa yang bisa terkena TBC gitu. Lalu apa sih yang harus wargi Citerep tahu, langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil supaya kita tuh nggak kena TBC gitu. Baik. Jadi upaya untuk pencegahan penyakit TBC yang pertama ya, menghindari kontak dengan orang yang terkena TBC positif. Oke. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menerima vaksin BCG. Nah, Oke. biasanya itu anak-anak suka di BCG waktu pas lahir umur 1 bulan sudah di BCG. Oke. Terus menghindari faktor risiko, ya, itu dari diabetes, ya, penyakit diabetes, HIV. Terus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di puskesmas, ya, di Posbindu, ya, pemeriksaan. Tapi lebih lengkapnya itu ke puskesmas. Terus jendela-jendela di rumah harus dibuka supaya ventilasinya baik. Jadi sirkulasi udaranya baik juga. Terus mengikuti protokol kesehatan. Tuh, Dan ya. yang paling utama, Apa tuh? jangan merokok. Jangan merokok tetap menjadi isu paling utama ya, karena Iya, merokok itu bisa salah satu apa ya? faktor risiko untuk Iya betul, pencetus banyak penyakit juga ya, iya, gitu. Dan jangan lupa nih wargi Citerep yang memang rajin ke Posbindu, sebetulnya kita sudah ada screening TBC ya, ada. gitu. Jadi nanti kalau misalnya orang yang memang dicurigai gitu ya untuk TBC, maka akan berkelanjutan ya, diperiksa ke puskesmas gitu ya. Kalau misalnya secara hasil screeningnya memang menunjukkan atau mencurigai TBC gitu ya, wargi Citerep. Jadi rajin-rajin juga ya ke Posbindunya gitu, karena sudah ada screeningnya gitu. Untuk selanjutnya nih, Bah, masih ada pertanyaan lagi ya. Jadi kalau kita udah tahu nih si TBC itu apa, sebenarnya kayak langkah-langkah pemeriksaan atau bagaimana sih cara dokter mendiagnosis kamu TBC gitu kan? Kayak gimana sih itu teh? Nah, biasanya kalau dokter pemeriksa itu biasanya dari pemeriksaan fisik. Nah, nanti diperiksa si paru-parunya itu stetoskop sama dokter. Nah, nanti dilihat apakah ada peradangan, infeksi atau apa. Nanti kelihatan. Nah, kedengaran nanti kalau ada infeksi nanti bunyi napasnya beda. Dan terus ada cairan juga di dalam paru-paru. Terus yang kedua pemeriksaan kelenjar getah bening. Nah, biasanya kalau anak-anak yang paling menonjol itu Bu Cici, ada kelenjar di sini, benyol-benyol di sini. Oh gitu. Di leher, terus di ketiak juga, kadang-kadang di selangkangan suka muncul kelenjar getah bening. Oke. Terus untuk pemeriksaan laboratoriumnya itu kalau di puskesmas itu pemeriksaan dahak. Nah, pemeriksaannya itu TCM, tes cepat molekuler. Bisa dilakukan di puskesmas dengan secara gratis. Nah, terus yang paling utama itu tes
mantuk ya, di puskesmas itu ada tes mantuk. Oke. Nah, bagi balita, nah di posyandu yang berat badannya tidak naik-naik selama 3 bulan berturut-turut bisa dites mantuk di puskesmas. Ya begitu Bu Cici. Oke, berarti ada beberapa tes ya, Mbak ya, Ada. untuk menegakkan diagnosa bahwa dia TBC gitu Mm-mm. ya. Oke, siap ya. Jadi memang harus melalui beberapa pemeriksaan ya, Iya, karena memang pasti. bukan hal yang mudah gitu untuk mendiagnosa bahwa Hmm. apalagi ini terkait dengan TBC gitu ya. Iya. Oke. Eh, kemudian kalau misalnya ada seseorang yang sudah memang dinyatakan positif TBC gitu Ya. ya, apa saja sih jenis pengobatan TBC itu? Nah, kalau di puskesmas udah ada 4 regimen, yaitu yang sudah tenar namanya itu INH. INH itu adalah isoniazid. Hmm. Yang kedua RIP atau rifampicin. Yang ketiga itu pirazinamid. Yang keempat etambutol. Nah, di puskesmas sudah tersedia 1 tablet obat mengandung 4 regimen yang tadi saya sebutkan. Tapi selama 2 bulan. Nanti sesudah 2 bulan nanti kita periksa dahak kembali. Kalau sudah negatif, kita lanjutkan ke tahap lanjutan dengan 2 regimen, INH atau isoniazid dan rifampicin. Ya Bu Cici. Oh, begitu ya ternyata ya. Jadi kandungan si obat buat TBC itu sudah tersedia juga di puskesmas ya? Sudah tersedia. Oke. Dan itu gratis juga? Gratis Oke. sampai sembuh. Oke. Kalau pengobatan TBC itu kan memang identik cukup lama dan harus rutin ya, gitu ya. Dan mungkin gitu ya, ada beberapa kasus pengalamannya Pak Dadan, ada yang mangkir gitu Pak. Nah, itu Pengobatannya itu nggak selesai, yang harusnya memang 2 bulan nggak boleh lepas gitu, atau iya, ada yang tidak 6 bulan boleh. gitu ya, Tidak nggak boleh. boleh lepas. Itu gimana sih kalau misalnya dampak dari pengobatannya yang lepas gitu, yang Nah, mangkir itu. itu? Jadi dampaknya itu kepada kesehatan tersendiri, Bu Oke. Cici. Nanti kalau pengobatan tidak selesai selama minimal 6 bulan, karena pengobatan itu 6 sampai 12 bulan, Bu Cici. Oh, oke, minimalnya 6. Minimal 6 bulan. Oke. Nanti kita pemeriksaan kontinu selama 6 bulan. Oke. Nah, nanti yang pertama itu kegagalan pengobatan. Nah, itu yang paling sering dijumpai di wilayah yang lain. Di Citeureup tuh nggak ada yang gagal pengobatan. Nggak ada yang mangkir ya? Nggak ada, karena Rajin-rajin ya kan semuanya. kita kejar. Oke. Kita kan punya kader PMO di sini, jadi Oke. kita kejar. Nah, belum terjadi, tapi jangan terjadi ya. Jangan dong. Yang kedua ini pertumbuhan bakteri yang resisten. Nah itu. Oke. Tadi udah saya sebutkan ada 4 regimen ya. Jadi yang bikin resisten itu ada 2, yaitu isoniazid dan rifampicin. Nah itu yang menjadi dampak TBC nanti yang lebih parah lagi. Oke. Yang ketiga perburukan gejala, nanti batuknya terus-terusan Bu Cici. Oh. Iya, batuknya bahkan ada mengeluarkan darah nanti. Oke. Kalau lepas obat itu ya bisa. Betul, kalau tidak selesai pengobatan, terus nanti bisa kerusakan organ. Iya. Betul. Kerusakan organ, ginjalnya nanti rusak, livernya. Sayang kan ya Bu ya? Iya, jadi kemana-mana. Oke, siap. Ada dampak yang lainnya juga nggak? Ada, nanti dampaknya ke sosial dan ekonomi. Oke, itu kan. Terus yang pertama biayanya jadi semakin mahal. Ya, karena tadi jadi kemana-mana gitu. Jadi kemana-mana, ya. jadi biayanya semakin mahal. Terus kehilangan produktivitas, jadi lesu, nggak ada inisiatif untuk aktivitas, jadi lemes. Betul. Nah, terus dampak pada keluarga Bu, kasihan nanti keluarganya kalau ini. Kalau mangkir dari obatnya, iya, kasihan nanti ke keluarga, nanti bisa tertular. Oke. Terus dampak pada masyarakat juga Bu Cici. Gimana tuh? Nah, itu ke masyarakat itu peningkatan resiko penularan. Karena kan pasien itu pasti akan kontak dengan orang, dengan tetangga, ya, dengan temannya. Betul. Itu yang akan meningkatnya jumlah angka sakit TBC di
Indonesia. Jadi dia memang jadi salah satu faktor Iya, ya faktor. untuk peningkatan resiko TBC-nya ya gitu. Karena merasa diri ya udahlah gitu kan nggak mau berobat dan yang lainnya, sedangkan dia tetap bersosialisasi ya Iya. orang-orang yang di sekitarnya justru ya yang beresiko. Oke, itu catat ya wargi, apabila ada tetangga gitu kan atau misalnya teman-teman atau di sekitarnya yang Iya. memang terkonfirmasi TBC positif gitu ya, tidak boleh mangkir ya, minimal Tidak boleh. beresin lah gitu ya, Harus meskipun sampai sembuh. betul minimal 6 bulan lagi ya. Ya, minimal 6 bulan. Oke. Nah, itu ya. Jadi wargi Citeureup memang ternyata TBC ini tuh penularannya cukup cepat Iya. dan pengobatannya lama gitu ya. Lama. Jadi harus hati-hati gitu ya. Oke, kalau misalnya nih saya sebagai warga Citeureup dan mendapatkan gitu ya ada masyarakat atau ada orang yang memang terkena terkena TBC gitu ya. Bagaimana sih cara memotivasi atau cara membantu penderita TBC dalam menjalani pengobatan? Nah, yang pertama itu dukungan dari keluarga dulu. Betul. Bu Cici, kalau keluarganya tidak mendukung, nanti pengobatan itu akan putus. Terhambat gitu ya. Terhambat. Karena yang paling utama itu dukungan dari keluarga. Betul. Dukungan emosional ya. Yang pertama itu mendengarkan dan memahami si orang yang sakit itu. Oke. Terus memberikan dukungan moral, dikasih motivasi. Betul. Nah, ayo minum obat yang teratur. Nanti ada PMO-nya nanti di rumah tersebut. Dipantau terus-terusan Bu Cici. Siapa? Terus yang ketiga membuat suasana yang nyaman pada pasiennya itu. Oke. Nyaman. Terus dukungan fisik ya. Dukungan fisik yang pertama membantu dengan kegiatan sehari-hari. Misalkan yang sakit TBC-nya itu suka memasak, dibantuin nanti sama orang yang lainnya. Udah yang sakitnya mah suruh istirahat aja. Suka nyuci, nanti diganti ya sama yang sehat. Dibantu ya pokoknya. Terus mengantar ke dokter. Nah, yang paling utama itu. Jadi pasien itu jangan pergi sendiri. Kan kebanyakan kan ada yang pergi sendiri. Kalau bisa mah dibantu, diantar. Nah, si keluarganya itu biar dapat informasi dari petugas kesehatan. Jadi memang dukungan keluarga itu yang paling utama ya. Iya, dukungan yang paling utama itu dukungan dari keluarga. Dan kita juga jangan mengisolir penderita ya. Iya, gitu. nggak boleh. Jadi jangan ada stigma negatif ya kepada penderita. Oke. Jadi tadi ya ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui seperti mendukung gitu ya, memahami, mendengarkan, jangan ada stigma negatif gitu ya. Terlebih lagi apabila penderita tersebut memang sudah menjalani pengobatan gitu ya. Iya. Oke, kecuali yang udah positif tapi dia tidak mau pengobatan baru ditegur ya. Iya. Oke. Oke, untuk selanjutnya nih, Mbak Dadan ya, kalau misalnya ada orang yang sudah terkena TBC dan dia udah sembuh total, kira-kira bisa kambuh lagi nggak sih? Bisa, Bu. Oke. Banyak yang sudah diobatin sampai sembuh, tiba-tiba nanti butuh waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan yang terbaru ada yang baru 5 tahun, Bu. Oke. Muncul lagi. Nah, bisa jadi di dalam lingkungan rumahnya itu ada terduga TBC positif, Bu. Oke. Jadi si kumannya itu kena lagi ke yang sudah sembuh. Jadi yang sembuh itu mungkin lebih sensitif, lebih rentan. lebih rentan iya, gitu ya untuk terkenanya. Oke. Jadi memungkinkan juga ya kalau udah sembuh. Jadi TBC itu Bu Cici tidak akan selesai kalau kontak satu rumahnya itu tidak diperiksa, Bu. Berarti memang harus tuntas ya. Harus. Jadi semuanya itu. Nah, nanti sekarang mah Bu Cici ada program sekarang. Gimana tuh, Mbak? Program gimana? Nah, bila mana nanti satu rumah itu ada yang TBC positif. Nah, nanti yang satu rumahnya itu, yang anggota rumah yang lainnya itu akan diberikan terapi pencegahan TBC, Bu Cici. Oke. Ya,
biar nanti ke depannya itu tidak ada yang kambuh lagi Bu Cici. betul. Oke. Karena program TBC itu di Indonesia harus selesai itu 2030 Bu Cici. 5 tahun lagi nih. Iya, berat. Berat nih, harus dikejar sampai Jadi jangan ada new zero juga ya, iya. jangan ada yang baru gitu ya. Oke. Jadi memang kalau terapi pencegahannya itu seperti apa itu Nah, kalau terapi kegiatannya? pencegahannya itu sebenarnya itu hampir sama, Mm-mm. tapi beda regimennya Bu Cici ya. Oke. Tapi kalau yang pengobatan itu kan tadi sebutkan 4 regimen 4. ya. Ada INH, ada rifampicin, ada pirazinamid, dan ethambutol. Kalau nanti untuk pencegahannya itu ada beberapa jenis Bu Cici. Mm-mm. Ada rifampicin Mm-mm. ya sama isoniazid. Nah, Oke. ada. Terus ada isoniazid. Mm-mm. Nah, biasanya kalau anak balita itu biasanya isoniazid saja. Oke. Tapi terapinya itu 6 bulan. Oh, lumayan juga ya. Iya. Terapi pencegahannya Ada lumayan yang juga ya. pengobatan 3 bulan Bu Cici. Mm-mm. Nah, pengobatan 3 bulan yaitu isoniazid dan rifampicin. Oke, berarti itu untuk terapi pencegahannya juga sama Ah, mengkonsumsi ya, obat ya yang ya. ada kandungan Jadi kalau yang tersebut. minum 3 bulan itu ada yang tiap hari, ya, ada yang seminggu 1 kali. Oh, oke. Tapi kalau yang seminggu 1 kali itu efek sampingnya kerasa lebih berat misalnya. Oh, oke. Yang saya pernah berikan kepada yang di terapi tersebut ada keluhannya. Oke. Keluhannya seperti Biasanya kepencernaan jadi mual. mual ya. Mual. Oke, siap. Nah, itu mungkin wargi ya informasi-informasi berkaitan dengan TBC yang perlu wargi ketahui. Untuk selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Bah. Ya. Kalau misalnya kita mendapatkan tetangga atau orang yang kita kenal bahwa dia sudah mengalami gejala ya yang tadi 2 minggu lebih batuk, demam, penurunan berat badan, itu boleh langsung datang ke Puskesmas Citerep atau gimana? Boleh. Oh, boleh. Oke, Boleh. ya. Kalau mau datang langsung ke puskesmas, bisa saja. Ada poli khusus setiap hari Rabu. Oke. Kalau tidak bisa tiap hari Rabu, bisa nanti ke poli umum, nanti akan di-screening oleh dokter, Bu Cici. Nanti dokter di poli akan memeriksakan dahaknya. Nah, nanti hasil dahaknya kalau positif, biasanya nanti langsung saya obatin nanti di poli khusus di poli TB, di paling pojok. Oke. Terpisah gitu ya. Terpisah, nanti jalur khusus. Oke. Kalau sudah diobatin, nggak bakalan bergabung sama yang poli lain. Nanti khusus polinya nanti dipisahkan. Oke, siap. Dan itu pembiayaannya gratis ya, dari mulai depan sampai pengobatan ya. Mau pengobatan yang 6 bulan gitu 6 ya. bulan. Oke, semuanya gratis ya. Gratis. Itu untuk wargi Citerep dan warga Cimahi juga nggak? Ini mah untuk warga Cimahi saja. Oke. Untuk warga Cimahi gitu ya, terutama yang memang berdomisili di wilayah Citerep gitu ya. Boleh kalau misalnya mengalami beberapa tadi ya, kayak tadi berat badan menurun, kemudian batuk terus menerus, ada demamnya juga, keringat dingin ya gitu ya. Boleh menghubungi Puskesmas Citerep, datang atau mungkin kalau yang rajin ke Posbindu mah udah di screening ya. Sudah lengkap. Itu udah lengkap screeningnya. Kalau misalnya memang ada beberapa poin yang diharuskan dia dirujuk ke Puskesmas, bisa langsung ya. Satu lagi Bu Cici. Gimana? Nah ini untuk yang luar Cimahi bisa juga nanti diperiksa di Puskesmas. Kita layani ya. Misalkan mau pemeriksaan dahak bisa kita layanin juga. Tidak akan dibatasin ya. Nggak akan disiapa-siapa. Tapi nanti kalau hasilnya positif dahaknya Bu Cici, paling nanti kita rujuk ke sesuai domisili. Biar nanti gampang karena pengobatan TBC itu panjang dan melelahkan. Berkaitan juga untuk di Posyandu Bu Cici, nah ini untuk anak balita ya, kan banyak yang stunting ya. Nah nanti kalau berat badannya tidak naik-naik Bu Cici, bisa nanti dites mantuk di Puskesmas. Dirujuk gitu ya. Dirujuk nanti dari Posyandu. Oke, itu mungkin ya pelayanan TBC yang memang ada standarnya di Puskesmas gitu ya. Oke.
Oke, mungkin itu aja Mbak Dadan. Terima Iya. kasih banyak informasinya mengenai TBC. Hmm. Mudah-mudahan juga bermanfaat informasinya buat warga Citerep, juga bermanfaat untuk Mbak Dadan ya yang sudah memberikan gitu ya ilmu yang sangat bermanfaat dan insya Iya. Allah juga ini benar-benar menambah pengetahuan untuk kita semua. Ya. Terima kasih sekali lagi dan Ya. terima kasih juga warga Citerep. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.